pada edisi podcast Info Indonesia kali ini kita kehadiran tokoh muda yang energik. Beliau adalah Ketua Barisan Pemantau Pemilihan Sumatera Selatan. Langsung saja kita kenalkan Bung Prasetya Sanjaya SH. Selamat datang Prasetya. Ya, Kak. Ini Bung Prasetya itu sebagai Ketua Barisan Pemantau Pemilihan Sumatera Selatan. Itu apa sih organisasinya? Jadi organisasi Barisan Pemantau Pemilihan ini merupakan organisasi yang fokus dalam pengawasan pemilu. Nah, jadi memang pada saat kami bentuk pada tahun 2020, tepatnya 17 Desember pada saat itu, memang fokus untuk selain mengawasi berjalannya pemilu sesuai dengan rodanya, dan kita juga memang fokus untuk menarik kaum-kaum muda untuk ambil peran dan berpartisipasi, ya karena organisasi pemantau pemilihan ini kan sebetulnya menjadi wadah untuk para pemuda untuk menyalurkan aspirasi mereka sebetulnya. Karena yang kita ketahui untuk saat ini untuk klaster Indonesia ya Kak, pemuda-pemudi masih terlalu apatis untuk terus serta dalam pemilu. Masih. Contohnya seperti apa itu? Jadi banyaklah rekan-rekan saya sejawat di daerah, di dekat-dekat rumah, ketika kita berbicara politik bersama mereka, ya mereka acuh-acuh. Ya lebih cenderung mereka itu hari ini tidur, besok pagi bangun, tiba-tiba sudah ada presiden baru. Nah itu kan yang cenderung mereka rasakan itu kan. Ya artinya peran pemuda ini termasuk penting juga untuk mengawasi, untuk mengawal pemilu berjalan dengan semestinya. Nah sebetulnya di negara luar itu di Thailand sudah termasuk peran-peran pemuda itu sudah mulai bermunculan. Ya, kenapa Indonesia tidak bisa kan? Ya, kita lebih fokuskan ke Sumatera Selatan. Ya, saya yakin dengan Barisan Pemantau Pemilihan ini, ya peran-peran pemuda ini akan kita munculkan satu persatu. Ya, karena Indonesia juga dulu merdeka kan. Kalau kita berkilas dulu, deklarasi merdeka Soekarno itu kan diculik oleh para pemuda juga. Nah, artinya ada peran pemuda di situ. Nah, jadi organisasi Barisan Pemantau Pemilihan ini memang fokus untuk pengawasan dan untuk wadah bagi para pemuda untuk menyampaikan aspirasi mereka. Ini pemantauan pemilu sampai ke tingkat apa nih dari terbawah? Nah, jadi saya sendiri, Bang, ya panggil abang ya. Karena ini abang saya juga kan. Jadi saya sendiri memimpin di DPW Bang, Dewan Pimpinan Wilayah. Nah, kemarin baru saja pelantikan, belum sampai sebulan. Dan juga kami sudah berguyur untuk mengembangkan 17 kabupaten kota. Nah, beberapa cabang yang sudah kami bentuk itu Batu Raja, Prabu Mule, tanggal 4 Oktober ini cabang Palembang. Jadi ini sentral bagi kami kan, cabang Palembang karena kita tinggal di Palembang, anak kotanya. Kemudian minggu depan kita akan ke MLM, Musirawas, Lubuk Linggau dan Muratara. Setelah itu ada juga Lahat sudah menunggu. Dan kita akan secepatnya kita kejar itu karena semakin banyak pasukan kita, semakin sesuai pemilu ini berjalan dengan semestinya. Pemilu yang berjalan semestinya dalam pandangan Barisan Pemantau Pemilihan ini apa? Ya, jadi ya ini bukan menjadi rahasia umum Bang sebetulnya. Ya, terkait segala permasalahan seperti ya pemilu, baik calegnya, baik dari penyelenggaranya, ya sebetulnya kan sudah diatur dalam aturan masing-masing, tupoksi kerja mereka, larangan mereka sebetulnya kan. Ya, namun bukan rahasia umum lagi sebetulnya, banyak terjadi pelanggaran yang sudah terjadi. Ya kita ini Bang, jadi selama kita memantau ini, ya sedikit demi sedikit kan sudah bermunculan permasalahan-permasalahan seperti ya saya lebih cenderung untuk berbicarakan ke penyelenggara Bang. Ya, kita ketahui ya, kita buka sedikit tapi tidak terlalu kita buka semua kan, kita buka sedikit. Jadi dari tingkat provinsi, ya kita berbicara provinsi. Tingkat provinsi, penyelenggara provinsi itu ada lembaga KPU, lembaga Bawaslu atau lembaga lainnya yang cenderung itu tempat kita untuk ya kita percaya sama mereka. Bahwasanya mereka ini tempat kita untuk menitipkan suara, bagaimana nanti pemimpin yang hadir itu memang pemimpin yang cocok dan layak untuk memimpin negara ini. Ya, namun faktanya ya, banyak penyelenggara juga yang diduga
banyak titipan juga. Banyak titipan. Banyak warna di dalam itu. Ada warna pink, warna putih, merah, biru, macam-macam kan. Nah, cuman dan itu yang terjadi. Nah, artinya memang pemantau pemilihan ini memang fokus untuk ya, kita lihat dulu kan untuk saat ini pelanggaran yang kita kumpulkan, kita cari barang bukti, alat bukti segala macam. Nah, selanjutnya juga terkait sampai tingkat kota, kecamatan sampai dengan PPS, Mas. Abang tahu lah. Ya. Sampai PPS pun ya masih ada itu juga titipan Tuhan lah, titipan apa kan. Ya itu menjadi sebuah PR lah bagi kita untuk kita tindak lanjuti di kemudian hari itu. Dan jadi rahasia umum ya. Kan jadi rahasia umum lagi itu, Bang. Artinya itu hasil kajian juga dan memang faktanya memang ada mungkin ya. Sebenarnya apa yang diinginkan ke mereka itu? Apa yang diinginkan oleh mereka ya, Bang? Jadi intinya mereka itu pertama kalau menurut saya, Bang, jadi mereka ini bergabung ya, berpacu-pacu mengumpulkan pasukan untuk merebut kekuasaan. Mungkin itu asumsi dari Pras. Kemudian juga di samping kekuasaan itu kan ada juga untuk mengepentingan finansial mungkin. Tapi analisa Pras sampai saat ini itu. Dan memang bagaimana juga ya kalau kita berbicara tentang permasalahan tersebut, bagaimana bakal muncul pemimpin yang baik, bagaimana bisa muncul pemimpin yang sesuai dengan keinginan rakyat. Ya, karena di dalam tubuhnya sendiri pun, di dalam penyelenggara pun terdapat hal-hal yang tidak diinginkan oleh rakyat. Terjadi pelanggaran seperti itu, titipan itu sudah melanggar kode etik sebetulnya, Bang. Iya, betul. Nah, ini dari hasil itu selain menemukan banyaknya pelanggaran titipan di penyelenggara pemilu itu ya, pelanggaran apa lagi yang diidentifikasi barisan pemantau ini? Ya, sebetulnya pelanggaran ini kan banyak macam, Bang. Ada pelanggaran etik, ada pelanggaran administrasi. Nah, kalau kita lihat juga, bahkan kita bukan berbicara saja di Sumatera Selatan, berbicara di daerah luar, di Jawa, di luar-luar. Ya kalau berbicara tentang pelanggaran etik, banyak yang pejabat daerah, incumbent lah seperti Kades, seperti PNS, itu cenderung memihak sebelah calon. Calon foto bareng. Tiap ada menjelang pemilu ini kan mulai rame kayak nanti kan, mulai rame nanti sendiri. Titip ini keluarga saya, itu sudah menjadi rahasia ya, bukan rahasia umum lagi lah. Nah, jadi pelanggaran itu yang sering bermunculan, seperti belum masa kampanye sudah masang banner, itu kan sebetulnya pelanggaran juga, Bang. Iya. Banyak foto-foto. Nah, itu pelanggaran terkait tentang etik. Ada juga pelanggaran administrasi. Nah, ini yang ingin tersampaikan mungkin, Bang, ya mungkin kan nggak terlalu sering disorot kan. Iya. Banyak warga negara Indonesia yang sedang di luar negeri, ya kan, dan mereka sebetulnya kan memiliki hak pilih yang sama. Nah, mereka memilih hak sama. Nah, di luar negeri ini pengawasan, ya menurut Pernas pengawasannya kurang, cenderung. Ini cenderung ke pekerja migran atau gimana? Ya, jadi WNI yang bekerja di sana di luar negeri. Nah, mereka ini ya memiliki hak yang sama, namun dalam pengawasan cenderung lemah. Ya mungkin apa terkendala dengan anggaran, mungkin kan penyelenggara yang pengawasan dari Indonesia berangkat ke sana memiliki kebutuhan anggaran yang besar, sehingga ya menjadi kelemahan. Menurut Pras terjadi kelemahan dalam pengawasan. Ya kembali lagi seperti ya hasilnya menimbulkan sebuah pemimpin yang tidak sesuai. Menurut Pras itu, Bang. Pelanggaran-pelanggaran ini terkait pelanggaran etik di masa-masa bukan tahapan pemilu sekarang, ini sudah pernah diskusikan ke penyelenggara pemilu, ke KPU, ke Bawaslu, pernah? Jadi pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi dan yang sudah kita kumpulkan ini masih dalam tahapan diskusi kita. Nah, kita kan kalau bergerak tidak mau hanya omdo kan, ngomong doang. Oh, di situ ada pelanggaran, di situ ada pelanggaran. Ya kalau kita tidak memiliki bukti, bukti yang cukup jelas, tidak memiliki alat bukti, ya kita tidak cukup untuk menempuh upaya hukum. Ya kalau kita ini kan sebetulnya Barisan Pemantau Pemilihan ini sudah menggandeng, Bang, lembaga Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan. Dan di situ memang tempatnya para advokat
yang juga peduli dengan pemilu di Indonesia. Dari hasil catatan Barisan Pemantau sudah ada berapa banyak pelanggaran? Kalau banyak pelanggaran ya termasuk banyak, Banyak ya. tapi tidak kita. Bisa dijelaskan secara kriteria pelanggaran apa aja? Nah, yang pertama tadi yang saya jelaskan kembali Bang. Yang pertama terkait dengan banyak penyelenggara yang warna-warni di dalamnya. Titipan ya. Titipan lah bahasanya, kan ini diduga ya. Kemudian ada juga ya pelanggaran seperti etik tadi. Etik. Banyak yang memihak ke sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, itu sepertinya pelanggaran yang masih dapat saya sampaikan untuk saat ini, itu dulu Bang. Itu ya.